Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Kali ini topiknya sangat-sangat menarik, yaitu cara mengubah pikiran orang lain. Apa bisa? Gampang. Karena saya hari ini adalah orang yang bergerak di bidang mindset, ini udah makanan saya sehari-hari. Ya, jadi sebenarnya sederhana, siapapun dari Anda bisa mengubah pikiran orang lain. Ya, tapi saya kan cuma ngasih tahu cara mengubahnya. Soal isinya itu positif atau negatif, itu semua terpulang sama Anda. Ya, saya nggak bisa arahkan. Tapi sebenarnya basicnya saya bongkar kali ini. Gimana cara mengubahnya? Selain satu ini. Bahkan Anda yang hari ini masih berusia muda pun Anda bisa mempengaruhi pikiran teman kalian. Ya. Wih Pak, caranya pakai apa? Hipnotis? No, enggak usah. Ya kan? Wih, caranya gimana Pak? Enggak perlu. Setiap orang bisa melakukan ini. Cara mengubah pikiran orang lain. Dan ini no clickbait. Ya, betul-betul no clickbait. Jadi saya akan bongkar. Sebenarnya caranya tuh sederhana, cuma 3 aja. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Nah, cara yang pertama adalah sebelum saya bongkar, jangan lupa subscribe. Ya, saya tunggu ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Loncengnya juga diaktifkan, sehingga setiap kali ada video notifikasi Anda orang pertama mendapatkannya. Yang pertama, ini yang paling penting. Jangan merasa sok benar. Nah, ini dia. Orang paling suka itu didengarkan. Kalau Anda mau mengubah pikiran orang lain, bukan dengan cara Anda banyak bicara, tapi banyak mendengar. Ya. Ini sebenarnya berasal dari buku Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Saya sudah pernah bahas itu kontennya. Di buku Dale Carnegie tersebut saya ada bahas tentang salah satunya itu belajar menjadi pendengar. Ketika kita berusaha banyak mendengarkan orang lain, maka kita akan tahu orang ini maunya apa. Ketika Anda banyak bicara, Anda cuma mau didengar Anda itu maunya apa. Nah, Anda nggak bisa mempengaruhi orang lain. Tapi Anda bisa melakukan itu setelah Anda tahu orang itu maunya apa. Nah, ini penting sekali. Jadi otomatis ketika, seperti kayak zaman sekarang di internet ya, mereka nggak mau tahu ya, Anda itu kontennya bagus atau enggak gitu. Ya, kadang ketika Anda hari ini berusaha untuk mempengaruhi orang lain dengan konten Anda itu bagus, memancing mereka itu untuk tertawa, memancing mereka itu untuk tersenyum, memancing mereka itu tertarik melihat konten Anda, ya seringkali ada komentar-komentar yang mereka tidak menyenangkan. Ya, bagi saya sih, ya itu dunia internet ya. Biasa ya, haters ya istilahnya kita sebut, nggak usah khawatir. Sebetulnya haters itu bukan cuma di dunia internet, itu tercatat jelas saja, tapi di sekolah kita juga ada gitu. Di lingkungan kerja kita juga ada, di mana orang yang nggak suka sama kita itu, yang kelihatan kita itu cenderung menghindar, diem, itu bisa gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi mereka? Ya, yaitu tadi, hari ini kita bicara dan nggak usah merasa sok benar, kita dengarkan aja. Tapi kalau pada ujungnya terakhir kita nggak bisa mempengaruhi dia, ya sudah, ditinggalkan. Ya, itu tips saya. Yang terpenting hari ini kita stay kepada apa keyakinan kita. Ya, dan kita tidak bisa membuat semua orang itu suka sama kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menjadi sok benar. Maksudnya menjadi sok benar itu seperti apa? Seperti ini. Kita ini seringkali pengen dianggap benar. Kita punya idealisme. Kita punya sebuah keyakinan. Kita dianggap kita itu paling hebat. Kita ini dianggap kita ini paling benar. Ketika kita ini merasa diri kita ini paling benar, nah disitulah awal kecelakaan kita. Awal malapetaka itu terjadi. Dunia ini terus berjalan. Hidup itu terus berjalan. Ingat, saya selalu tegaskan bahwa di atas langit masih ada langit. Ya, tidak ada manusia yang paling suci, paling benar, paling sempurna. Tidak ada. Semua manusia harus terus belajar setiap harinya. Saya aja bisa membuat konten ini dari mana? Salah satunya membaca kolom komen. Dari kolom komen itu saya berusaha untuk apa ya? Untuk belajar, untuk mendengar, membaca. Ya kan? Loh Pak Chandra sanggup baca ribuan komen itu setiap hari? Ya, nggak semua saya baca. Tapi sedikit banyak, kalau yang ada kemiripan pasti saya baca. Ketika saya membaca kolom komen tersebut, saya lantas terpikir sebuah ide untuk membuat konten. Dan ide tersebut saya buatkan konten ini.
Nah, akhirnya kenapa saya bisa membuat konten ini? Ini juga ide dari banyaknya anak-anak muda yang kesulitan untuk mempengaruhi orang lain. Ini juga tips bisa digunakan untuk Anda menjual barang. Ya kan? Ini juga tips bisa digunakan untuk Anda menggait pacar. Ini tips juga bisa Anda gunakan ketika Anda hari ini mau menyelesaikan skripsi. Ya kan? Tips ini bisa Anda pakai gitu. Anda hari ini tips ini ketika Anda merasa sok benar itu nggak suka, customer itu nggak suka. Dosen Anda nggak suka, orang tua Anda nggak suka kalau Anda sok benar itu. Jadi ya, Anda jangan merasa menjadi sok benar gitu. Ya, ketika Anda merasa semuanya itu sok benar, maka niscaya semuanya berantakan. Anda harus berusaha menjadi pribadi yang mendengarkan, argumenlah ketika Anda bisa berargumen, tapi sekali lagi ingat, nadanya harus rendah, karena ketika Anda hari ini ketika nada rendah orang itu sudah mulai mendengar, Anda bisa dengan nada yang tegas, bukan keras ya, tegas, bahwa apa yang Anda sampaikan itu benar, bahwa apa yang Anda sampaikan itu yakin, bahwa apa yang Anda sampaikan itu bisa disertakan dengan dalil. Jadi Anda nggak menyertakan kalimat yang tidak ada dasarnya. Nggak bisa, nanti Anda akan ditertawakan. Jadi Anda nggak bisa mempengaruhi orang lain. Ketika Anda mau mempengaruhi orang lain, ada data yang Anda sampaikan, ada fakta yang Anda utarakan, ada kalimat-kalimat tegas yang Anda paparkan, niscaya orang tersebut akan mulai mendengarkan kata-kata kalian. Ya, tapi sebelumnya Anda jangan merasa sok benar dulu, didengarkan dulu. Bisa jadi kalian yang salah. Dan tips yang ketiga, persuasi dengan emosi. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi persuasi dengan emosi itu, ketika Anda menyampaikan sesuatu itu, Anda harus betul-betul dengan yakin. Bahasa tubuh itu penting. Jadi bahasa tubuh itu sebisa mungkin ketika Anda bicara, harus dengan bahasa tubuh yang berhadapan-hadapan seperti ini. Jadi ketika Anda bicara, otomatis Anda seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Kalau Anda bicara bahasa tubuhnya Anda seperti orang yang mau tertidur, maka Anda secara bahasa tubuh sudah tidak bisa mempengaruhi. Tapi Anda harus dengan tegap, dengan bahasa tubuhnya condong ke depan seperti ini. Nah, itu persuasi dengan emosi, satu bahasa tubuh. Kedua, mimik wajah. Ya, jadi mata itu harus menatap lawan bicara Anda. Nah, seolah-olah Anda ingin menyampaikan suatu ide. Nah, seringkali Anda kalau tatap lawan bicara Anda nggak berani. Face to face kayak gini Anda nggak pede. Ya, ketiga, Anda juga bisa menggunakan alat-alat pendukung seperti bolpen, kemudian video atau kemudian sebuah kertas. Ya, Anda bisa memberikan fakta-faktanya, memberikan data-data seperti itu. Nah, alat-alat pendukung itu sangat penting. Jadi bahasa tubuh, kemudian ini persuasi dengan emosi, mimik wajah, tatapan mata, itu sangat mendukung sekali. Dan ini juga sangat cocok untuk Anda sedang mempresentasikan sesuatu. Ya, ketika Anda punya bahasa tubuh seperti ini niscaya lawan bicara Anda akan terpengaruh. Ya, terpengaruh. Nah, kalau lawan bicara Anda terpengaruh dengan apa yang Anda sampaikan, niscaya apa yang Anda sampaikan itu akan sangat bermanfaat dan berguna bagi dia. Terlepas ini negatif atau positif ya, itu semua kepulang pada ya saran saya yang positif ya. Ya, sedangkan Anda itu sedang bekerja atau menyampaikan sesuatu kepada atasan, Anda mau mempengaruhi atasan Anda bahwa Anda itu memang karyawan yang benar-benar berprestasi contohnya. Ya, Anda tunjukkan bahwa Anda itu memang bicaranya berdasarkan kejujuran, berdasarkan fakta, bukan mengada-ngada. Nah, ketika Anda bicara dengan bahasa yang lugas, tegas, lantang, bukan kurang ajar, bukan dengan bahasa yang memaki-maki, niscaya atasan Anda akan mulai mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Nah, dengan demikian, apa yang Anda paparkan itu benar-benar mempunyai sebuah bukti yang kuat, yang solid, yang valid, bahwa apa yang Anda sampaikan itu memang benar adanya. Demikian tips ini saya berikan secara gratis. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, ya. Semoga tips ini bisa menambah wawasan Anda untuk cara mempengaruhi orang lain. Thank you, and always salam hebat luar biasa.